Sahabat Hikmah, kisah yang sepertinya tak mungkin juga dialami Maryani, warga Pulau Gelis Bogor yang kesehariannya hanya seorang pemulung. Dengan uang yang dikumpulkannya dari hasil memulung selama 26 tahun, Maryani sukses menunaikan ibadah haji di tahun 2019 lalu. Tanpa ada yang tahu, Maryani menyimpan rupiah demi rupiah yang didapatnya dari hasil menjual botol plastik dan pasir sungai. Anak-anak dan tetangga sekitar rumah Maryani jelas saja kaget ketika tahu Maryani siap untuk berhaji. Ibu dapat terkumpul uang 25 juta. Tabungin emang kita niatnya juga ya pengen ke tanah suci gitu ya. Tabungin. Itu teh yang 25 juta teh buat apa teh buat muka ya, uang muka ya. Udah tuh senang kita teh ya. Tinggal ngumpulin lagi buat nanti setoran terakhir. Dia emang panggil hati. Kita pengen jarak ke tanah suci pengen ya. Pengen ke makam Rasulullah. Alhamdulillah tercapai gitu ya. Kalau masalah daftarnya saya belum tahu. Kalau ya pas mau berangkat ya ada yang ke rumah ngurusin ini dari kelurahan, dari kecamatan begini. Itu baru tahu. Semua juga pada kaget semua. Pokoknya semua dia ngurusin sendiri. Ngurusin pendaftaran haji apa sendiri, semuanya sendiri. Bilangnya mau main kemana gitu, nggak taunya naruh uang. Ya kayak kucing-kucingan lah. Semua anaknya nggak pada tahu. Hampir setiap hari janda 4 anak ini mencari kardus, botol, dan barang bekas lainnya demi mewujudkan impiannya. Seluruh penghasilannya ia tabung, sementara untuk biaya hidup sehari-hari anak-anaknya masih memberi. Tempat Maryani bekerja memang tidak terlalu jauh, di bantaran sungai yang tidak terlalu deras. Tempat berbagai macam sampah berlabuh di tepiannya. Aktivitas memulung sampah memang sudah dilakukan Maryani selama bertahun-tahun. Namun karena fisiknya yang mulai melemah, Maryani harus lebih berhati-hati. Udah pernah dulu sorodot di tangga ya. Nah udah aja, nggak dipikirin gitu ya. Terus aja sampai sekarang. Misalkan teh kalau jalan teh pelan-pelan gitu. Kawasan bantaran sungai di dekat rumah tak hanya mendatangkan rezeki berupa rongsokan sampah. Maryani juga melihat adanya peluang mengumpulkan pasir sungai untuk dijual. Meneruskan jejak almarhum suaminya yang pernah berprofesi menjadi pengumpul pasir. Maryani ingin menunjukkan jika wanita bukan insan yang lemah. Pekerjaan berat yang dilakukan kaum lelaki bisa juga dilakukannya meski dengan tenaga yang terbatas. Sebenarnya masalah laki-laki bisa, ibu nggak bisa gitu ya. Udah aja kita terjun ke situ, ambilin pasir. Alhamdulillah lari sampai sekarang. Masa perempuan kalah sama laki-laki kata-kata ya. Laki-laki kadang jarang yang bisa ngambilin itu pasir apa ya. Ada yang nggak suka nggak mau, yang nggak bisa. Selesai mengumpulkan pasir dan rongsokan sampah, Maryani akan langsung membawanya pulang. Sempat ia mengalami peristiwa pahit, dihina tetangga ketika menggendong karung berisi pasir dan sampah. Ia bahkan disebut gembel. Barongsokan, ibu udah kayak gembel, apa nggak malu? Hati Maryani tak terima, namun ia mencoba bersabar. Impian untuk bisa berangkat haji menjadi motivasinya terus berjalan. Dani sebagai salah satu anaknya tak pernah melarang-larang ibunya memulung sampah selama pekerjaan itu halal dilakukan. Enggak mikirin apa-apa mah, bodo amat lah. Orang mau ngomong gini gitu ya. Yang penting mah hati kita senang ya udah. Ibu mah turun ke kali juga senang pikiran teh gitu. Kadang kan orang-orang banyak tetangga yang bilang, udah ada anak, udah tinggal enak, nah gini kayak gembel aja kadang gitu, bisa. Kadang kalau dimasukin hati ya, kadang ya sakit hati juga. Enggak, saya nggak anggap sebodoh ini. Yang penting kita kan nggak minta makan ke dia orang.
Banyak manusia tidak menyadari jika kata-kata kasar dalam hinaan sangat melukai hati orang lain. Menghina adalah perbuatan tercela yang tidak disukai Allah, karena pada dasarnya semua manusia memiliki derajat dan kedudukan yang sama di mata Allah, kecuali mereka yang bertakwa. Seharian mengumpulkan sampah dan pasir, Maryani biasanya mendapatkan 10 karung. Untuk 1 karung pasir bisa dijualnya seharga Rp10.000. Untuk sampah rongsokan, biasanya Maryani kumpulkan dulu selama 1 tahun, barulah dijual. Hasilnya sekitar Rp1,2 juta per tahun. Pekerjaan yang ditekuninya sejak tahun 1993 ini ternyata menghasilkan uang yang cukup untuk mendaftar haji. Tanpa sepengetahuan siapapun, Maryani lalu mendaftar dan mengurus keberangkatannya sendiri. Maryani sadar kehidupan anak-anaknya juga serba terbatas. Ia tak mau membebani mereka dengan niatnya yang ingin berangkat haji. Anak-anaknya sontak kaget. Mereka tak pernah menyangka ibunya bisa mewujudkan mimpinya sendiri. Ya senang alhamdulillah bisa naik haji si ibu, biarin hasil sendiri, keringat sendiri. Ya sebagai anak ya senang alhamdulillah. Cuma bisa bantu dikit-dikit paling. Ya udah bersyukur. Kembali lagi ke Indonesia selamat.